Okay, for this sales letter, it has two meetings. Meeting 6, we will finish all the materials, just I already told you. And then for meeting 7, you will have quiz 3 at Elena. And you will also doing project 3. And sure, for next week, it will be again online. So just in case you have questions or maybe confusion, just text me at WhatsApp group. And what is the project? Well, the project is this. Uh, there will be two mode that you will apply for sending your sales letter. Number one via email as usual, and number two via folio book. For via email, this is my email address, tusiana@mary.unas.ac.id, and suppose I am the purchasing manager of Faculty of Economics. Yeah. As you can see, we have new building behind L1 building. So on that tall building, it seems like 11 floors, right? So it needs a lot. Not only just office equipment, but also it needs furniture, it needs curtain, it also needs what else? Yeah, air conditioner, and also maybe LCD, TV, and many more. So what I highlight here, office equipment and stationery, it can be different. So it is really up to you and your groups to decide what product needed by the Faculty of Economics and Business to what is it, to fill the new building. Okay, so I hope that not everyone in this class you select the same product, yeah, office equipment and stationery. You can adjust, or you can try other products. Okay, can be like I said to you, electronic products, okay, furniture, okay, or maybe you want to have the same catalog that you just did in project 2, it is also okay. So up to you, yeah, it can be different, it can be same. Okay, and then for this you have to enclose catalog and price list. Okay, and after that I do not suppose for what is it, for terms of delivery and terms of payment, you may include or not, up to you, because it is optional, yeah. But if you want to include, so yes, you may take the terms of payment or terms of delivery in the catalog or price list, up to you. And then for this, it is also flexible. If the product is like office equipment, it is like papers and then clip and then a stapler, things like that. So 100,000 rupiah is the minimum purchasing. But it will be different if the company is, if it is electronic product or furniture, it needs more what is it, more spending to get discount. Okay, so it is also flexible. So for office equipment stationery, it is flexible up to your groups. It also happen to this, it is also flexible. And if you happen to select about office equipment as, okay, it seems to me that yes, my internet connection is so bad. Okay, I continue. Anyway, if you have what is it, confusion or maybe questions, you may utilize chat box, yeah, or you may also utilize uh, WhatsApp group. Okay, and then if you, once again, if you want to have office equipment or stationery, so you may what is it,
click this link in the network. In this link, you will see there are a lot of vendors related to office equipment and stationery. What happens if you want to have like different products such as furniture or maybe electronic devices, electronic media? So you can search to the internet, yeah. Okay, so that's it. So for this, you may utilize the existed company, okay, or new company, or same company like what you did in project 2. It is also okay. Okay, and then it also happened to the folio book, just similar to the previous project. You write down, of course you will make the heading. For heading you may print the logo or you may draw the logo. It is okay. If you want to design by Canva or any applications, so you have to print it and after that you stick on the folio book. Okay, so that's for the projects. If you have confusion, once again, you may text me at chat Zoom chat or WhatsApp group. And then when you scroll it down, there are also some videos about also sales letter and you may check them out. And I would like to tell you about the deadline. The deadline for this sales letter, I give you until the end of this month. So 31st March. 31st March or the end of the month, you have to send me via email. You write down. After that, just as usual, you print screen the display of your email. And after that, you also take pictures on the folio book and then share the link after you post at your blog, just like what you did on project 2. Okay, so that's it. Anyway, for your evaluation of your email letters from project 2 or unit 2, replying inquiry and replying to inquiry, I will give the evaluation via video. So I will give you score. I will record the video and after that I will post at my YouTube channel, and after that you can check the evaluation that you get from me. Okay, I hope that's clear ya. Itu untuk project dan juga activities untuk unit 3 sales letter. Saya lanjut ke the materials. Okay, I already download the slides. I would like to share it to you right now. So this is sales letter. As you may see, I need to share it to you, not yet. Okay, so for sales letter, as you may see, there will be two modes, via business letter and via email, folio book and email, yeah. And then what is sales letter? I already put two definitions there. Number one, sales letter is a letter written to persuade readers to buy, to get patronage and goodwill. They are sent to particular people to stimulate and inspire them to buy those particular goods and items. And then number two, a sales letter is a document that businesses use to promote their products or services. It typically consists of a headline, a body of text, a call to action statement, and a call to action statement, dan seterusnya. Jadi itu sales letter. So sales letter it is from the company, from the seller to the buyer. The seller in this case it can be the marketing manager. Who is the recipient? The recipient should be the purchasing manager or logistic manager of the buyer. Ya, itu untuk sales letter. As you may see, there are many purposes of sales letter. I have 6 ya. Number one, it can be the direct sale. Jadi untuk penjualan langsung.
and also to market new product in potential buyers. Jadi kalau inquiry kemarin itu kan from buyer. Jadi from buyer kemudian requesting catalog price list. Tapi kalau sales letter kan sebagai perusahaan we do not have to wait ya, nggak harus menunggu inquiry baru kita sharing si catalog and price list. Tapi kita bisa blast broadcast gitu email ke potential buyers. Bisa untuk ke old relationship, bisa untuk new relationship. Dan kalau itu adalah old relationship, maka bisa untuk build goodwill. Jadi untuk menunjukkan goodwill tuh niat baik ya. And then number 4, ini I'm so sorry, ini harusnya number 4 ya. Number 4, number 5, and number 6. To prepare the ground for the visit of salesman. Anyway, ini misalkan kalau produknya itu butuh untuk dilakukan demonstrations. Jadi misalkan UNES Faculty of Economics and Business itu di ruang dosen atau mungkin di ruang students-nya atau di ruang UMKM-nya itu butuh vending machines like coffee and tea machines gitu ya, mesin untuk pembuatan kopi dan teh. Nah, sebagai new users gitu atau calon pembeli kan kita nggak tahu nih cara buat kopi like mungkin ada tipe-tipe yang yang tidak ada sweetnya, ada yang ada sweetnya dan ditambah apa. Padahal mesin-mesin tuh ada tab-nya ya, ada tab-tab untuk water, untuk coffee, untuk maybe creamernya dan sebagainya gitu. Cara masukinya kopinya gimana nih dan sebagainya. Nah, butuh demonstrations. Nah, itu bisa memberikan sales letter. It also happen kalau misalkan itu printer atau fotokopi mesin ya. Kita kan nggak tahu kalau yang baru-baru tuh cara fotokopinya gimana. So, bisa ngirim sales letter kalau interested. Biasanya kalau electronic products yang new design atau new release begitu, ada beberapa menu yang baru. Jadi dikirim sales letter, setelah itu kalau ada positive response, maka akan ada salesman yang bisa show the demonstration how to utilize that machines gitu. Yang number 5 adalah to get customers. Bedanya consumers, kalau consumers itu membeli maybe sekali udah ya. Tapi kalau customer itu repeat buyer atau loyal buyer ya, pembeli yang setia. So, kalau misalkan papers atau printers, pens, itu kan beli terus ya kalau sebuah educational institution gitu. Nah, itu ATK, perusahaan ATK gitu bisa dapat customer dengan mengirimi sales letter terus-menerus ya. Kadang kan kita katalog baru itu mungkin per 3 bulan atau per setengah tahun sekali ada katalog baru. Nah, itu bisa sending gitu. Nah, next I have two options here or two samples ya. It is number 1 ya. Yang pertama ini dari Closet Care, jadi perusahaannya Closet Care, dan I believe kalian sudah tahu ini hidden tuh banyak yang salah ya hidden. Ini ada profesornya, ini kalian kalau lihat, are you having trouble dan sebagainya, ini yang namanya adalah pertanyaan atau questions. Jadi to make it interesting or to make good interaction dengan prospective buyer, maka si penjual itu bisa melakukan penanyaan atau pertanyaan. Nah, pertanyaan itu misalkan begini, apa Anda kesusahan merapikan baju di kloset? Jika iya, maka Anda membutuhkan kloset yang terorganisir gitu. Jadi itu adalah paragraf pertama ya. Jadi untuk di paragraf pertama itu kalian butuh pertanyaan, setelah itu adalah
Kalau bertanya itu butuh jawaban ya. Like what I'm doing just now. Saya bertanya harusnya, kemudian kalian jawab. But I have trouble with the connection, jadi saya langsung jawab sendiri aja, nggak apa-apa. Jadi buat pertanyaan dulu, setelah itu ada jawaban. Nah, jawabannya adalah your company and your product. Nah, setelah itu adalah paragraph 2. Paragraph 2 itu yang mana? Paragraph 2 yang ini. At Closet Care, we have skills and experience dan sebagainya. Kemudian ini yang ketiga adalah actions. Jadi di sini kalian bisa lihat ini ada 3 paragraph. 3 paragraph. The second sample ya. There are one, ini ada the first paragraph, second paragraph, third paragraph, dan fourth paragraph. Nah, once again class, paragraph itu kalau di surat itu boleh cuma 1 kalimat. Jadi prinsip keringkasan itu selalu dipakai di surat. Kalau ringkas bisa, ngapain harus too many words? Kita bilangnya wordy ya, terlalu banyak kata-kata. But it will be different kalau once again kalau kalian buat di mata kuliah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang membuat teks gitu ya. Maka nggak boleh 1 paragraf cuma 1 kalimat, minimum 3 kalimat. Ya kalau buat final project atau skripsi, minimum in one paragraph consists of 3 sentences. Nah kalau di sini kan kita cuma ada nih, coba kita cek yang the first paragraph ya. Yang pertama, do you need a comfortable and soft sofa? Our CV Pelita Harapan provide modern sofas with comfortable sofa. Nah, ini di sini ada 2 kalimat. Yang pertama adalah kalimat tanya, yang kedua adalah kalimat berita. Gitu. Jadi kalian harus bisa membuat pertanyaan. Pertanyaan yang seperti apa? Pertanyaan yang bukan yang WH questions, tapi yang yes no questions. Pertanyaan yang yes no question. Saya berikan slide baru aja sampai saya juga bisa ngeklik ya. Oke, I would like to share it to you. Jadi bukan pertanyaan yang dibutuhkan untuk di sales letter itu adalah yes no questions. Bukan WH question. Bukan, ya. Bukan. Nah, cara membuat pertanyaan kalau itu adalah yes no questions, maka terdiri jadi 2, ya. Yang pertama bisa diawali dengan to be. To be apa itu? To be itu is, am, are. Kalau bentuk pasif adalah was, were. Tapi kalau bentuk ini kalian kan berarti akan menjawab sendiri ya di paragraf itu ya. Misalkan jawabannya adalah kami ya, we are requiring, jangan we are requiring. Ini harusnya bisa ditambahi dengan adjective atau dengan adverb. Misalkan kalimatnya dulu ya. Misalkan kalimatnya adalah we are a professional company for producing the furniture. Ini ada kata kerjanya yaitu are atau to be. Kalau mau membuat pertanyaan maka are dulu. Setelah itu adalah subjek. Jadi kalian harus bisa memotong-motong kalimat ya. We itu subjek, a itu adalah predikat, professional company itu adalah complement. Kalian bisa membedakan subjek, predikat, objek ya. Bisa ya. Bedanya. Jadi kalau objek itu bisa dipasifkan seperti yang kemarin saya ceritain.
Ya, contohnya adalah we provide the best product. Oke, kami memberikan apa ini produk yang terbaik. Maka the best product ini bukan C, tapi ini adalah O. Ya, ini adalah subjek, ini adalah O. Kenapa ini O? Karena ini bisa dipasifkan. Tapi kalau we are professional company, ini bukan O, ini adalah C. C itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya keterangan. Jadi ada objek, ada keterangan, gitu ya. Nah, kalau to be, kalau menggunakan kata to be, maka apa ini? Pakai yang SPC begini, ya. Jadi kalau mau membuat pertanyaan adalah to be-nya dulu atau P, kemudian adalah S, kemudian baru yang terakhir adalah C. Jadi, oh kalau B pertanyaannya adalah are you ya? Are you professional company for producing the furniture? Nah gini, gitu ya. Ini yang pertama, yaitu menggunakan to be. Jadi kalau to be diikuti dengan C. Yang kedua, yes dan no itu kalau diikuti dengan auxiliary verb. Auxiliary verb. Auxiliary verb itu yang apa? Jadi misalkan tadi saya ngasih contoh adalah apa misalkan Sony Company produces ya, produces the LCD TV. LCD TV. Wait. Maka yang pertama adalah kalian harus memotong-motong seperti tadi, yaitu subjek. Kemudian producesnya itu adalah predikat. Kemudian the LCD TV itu adalah objek. Oke. Nah, kalau membuat pertanyaan, maka produces predikat ini harus dipisah. Apa yang dipisah? Yang dipisah adalah does plus produce. Jadi sebenarnya produces itu does plus produce. Nah, kalau buat kalimat adalah does dulu, auxiliary dulu. Does Sony Corporation produce? Ini ya, S-nya sudah hilang, the LCD TV. Nih, oke. Mudah ya, jadi itu pilihannya ada 1 dan 2. Oke. Nah, sekarang saya coba membuat ya. Misalkan saya mau tulis the faculty, sorry, the I'm not good in typing. The faculty of economics needs the curtain for the new building. Maaf, ini kan kalimat ya. Coba Mas dan Mbak bisa jawab saya di WA group saja ya. Di WA group, buatkan saya yes no question. Yes no question dari statement ini. Yang nomor 2, ini saya tuliskan di sini. Kalian ambil HP, ketik pertanyaannya. The new building
is. Gini aja. Complaint. Okay, I have three statements here. I want you to make yes no questions at WhatsApp group ya. Okay, that's it. Okay, I give you 5 minutes to answer to type. Okay, only one sentence is okay. Satu saja nggak apa-apa. Yang bisa saya beri plus. I have only 4 minutes ya, 4 menit lagi. Okay, 2 minutes more.
Okay, 1 minute more. Okay, time is up. Okay, now I would like to what is it? Give evaluations, yeah, with what you send at WhatsApp group. Anyway, I already clocked the WhatsApp group. Okay, I want you to look at this. Okay, so this is the questions, yeah. The Faculty of Economics needs complaint, so you have to pay attention to this, yeah. Needs complaint is confused. Oke, kalian tidak boleh mengganti apa kata-katanya. Jadi yang pertama nih, does the Faculty of Economics, sebentar. Saya kan di sini nulisnya needs, tapi bukan, ini nggak ada needs-nya nih, Mas Rio, ya. Harusnya, does the Faculty of Economics need, gitu, tanpa S, the curtain for the new building, complain. Kalau complain nggak usah kamu bilang happy. Jadi, apa kalimatnya itu persis sama dengan yang dituliskan, ya. Kemudian saya coba cek yang Nida Ulfahrina. Does the faculty, does the faculty need curtain? Nah, ini betul. Bukan the lecturers complain. Ini kalau complain itu, Mas dan Mbak, antara complain dan did. Did, ya. Jadi, saya stop share. Anyway, saya beri nilai. Semuanya adalah, karena tadi itu saya lihatnya adalah for anyone yang salah nanti dengan jawaban saya beri setengah plus, ya. Setengah plus. Itu adalah straight. I appreciate your answers. Nah, saya berikan jawabannya, ya. Saya pakai di sini aja, dibanding naik turun agak susah. Ini Mas dan Mbak, kalau buat kalimat, buat pertanyaan, pertama adalah kalian cek dulu predikatnya. Ini predikatnya. Needs itu apa toh? Needs itu adalah does plus need. Berarti kalau mau nanya gimana? Berarti does the Faculty of Economics need the curtain for the new building? Tanda tanya. Kalau ini kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah complaint. Complaint itu apa toh? Complaint itu adalah did plus complaint. Ini. Nah, kalau gitu gimana? Berarti did the lecturers complain? Complainnya ini udah nggak ada ide lagi ya, karena udah ditaruh di apa? Complain about the desk design. Yang terakhir adalah mana toh ini tuh nggak ada verb-nya ya. Jadi ini adanya adalah to be. Kalau ada to be lebih gampang. Langsung aja. Is the dean, ini sama aja. Is the dean confused to manage the furniture at the new building? Gitu ya. Jadi kalian belajari cara membuat pernyataan dari pertanyaan. Dan kalian tidak boleh mengganti, misalkan to-nya ini saya ganti about, saya ganti for mem. Nggak bisa, karena saya skripnya adalah to, gitu ya. Jadi next time, kalian perhatikan, tidak boleh sama sekali mengganti pernyataan. Pelajari ya yang making questions. Tuh. Saya lanjutkan. Setelah kalian bisa untuk membuat pertanyaan, maka yang selanjutnya adalah kalian harus memberikan jawaban. Nah, jawabannya itu seperti ini. Saya ambilin yang udah betul aja ya. Nih. Ada nama perusahaan, yaitu CV Pelita Harapan. Kemudian dia memberikan apa itu? Produk apa. Jadi misalkan ya,
Apakah dosen-dosen mengeluh terhadap desain desk? Desk itu artinya meja ya. Mungkin mejanya apa? Nggak ada apa tuh? Kurang besar atau terlalu kecil atau terlalu tinggi gitu ya. Maka setelah bertanya, apakah dosen-dosen mengeluh dengan desain desk yang lama? Jika iya, maka kami, Pelita Harapan, memproduksi desk yang ergonomik dan cocok dengan kebutuhan profesional dosen-dosen. Nah, gitu ya. Jadi boleh hanya 2 kalimat seperti ini. Jadi setelah kalian bertanya, kalian mention your company, kemudian mention kalian itu produce apa, yang service atau produk yang kalian tawarkan itu apa. Nah, ini yang betul yang ini. Jadi yang betul ini ada 4 paragraf kayak gini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau di sini ini masih kurang 1 karena ini hanya ada 3. Hanya 1, 2, 3. Nah, kenapa ada 4? Kita mulai dari paragraf yang pertama ya, yang attention. Attention itu better memang kalian menggunakan pertanyaan, yaitu make questions. Setelah itu adalah kalian harus mention your company, kemudian apa? Introduce produknya, gitu ya. Gitu. Itu yang di paragraf pertama. I hope you understand. Yang kedua adalah desire. Desire. Desire itu apa? Desire itu adalah you have to apa? Arouse. Arouse itu menaikkan keingintahuan atau desires desire si calon pembeli. Nah, pakai apa? Pakai fitur and benefit. Fitur dan benefit. Apa tuh fitur dan benefit? Ada yang sudah paham? Nah, saya berikan langsung saja contohnya. Aduh, ini harusnya ada tanya jawab ya, jadi saya tahu. Nanti kalau silakan bertanya kalau bingung ya. Karena ini memang lumayan agak kompleks ya. Yang ini paragraf kedua ya. Paragraf kedua itu namanya adalah desire. Di sini Miss Ana minta kalian ngasih fitur atau benefit. Nah, kalian kan pasti di katalog itu ada banyak banget produk ya. Misalkan ada sekitar 20 products gitu. Misalkan kalau itu adalah apa? Elektronik itu ada LCD TV, ada AC, ada apa dan macam-macam. Maka di Desire ini pilih satu saja yang paling atau bisa bilang yang paling favorite atau kalau misalkan itu baru rilis berarti yang paling baru gitu ya. Atau yang paling special. Yang paling special, pilih satu dulu. Jadi misalkan, oh ma'am saya produknya ini adalah furniture. Maka pilih salah satu yang paling atraktif ya. Setelah itu, misalkan saya di sini menyebutkan saya nyebutin LCD TV ya, yang paling. Misalkan mereknya ini, ada ya, merek ini ada ya. Anak saya sepertinya beli online ini, Cocoa. Cocoa atau apalah. Misalnya namanya mereknya Cocoa. Berapa nih ya? 50. Berapa yang paling besar? Let's say 56 inch ya. Nah, setelah itu di Desire ini kalian harus ngasih fitur. Fitur itu apa? Fitur itu adalah built-in atau bagian-bagian dari produk itu. Nah, ini kalau bisa fiturnya jangan satu ya, bisa menyebutkan lebih dari satu. Berapa terus, Mem? Ya kalau bisa ya bisa 3 dan sebagainya gitu ya. Tapi ya tergantung kalian aja, tergantung paragrafnya. Jadi ini ada features, ada benefit. Misalkan nih ya, fitur yang pertama adalah display-nya itu, screen-nya itu adalah touch screen. Nah, benefit ini adalah benefitnya bukan benefitnya TV ini, bukan benefit keseluruhan TV ya, tapi adalah benefit dari touch screen. Oh ya, setelah kalian nyebutin ini, kalian perlu describe dulu dan apa ya ke function secara umum. Ini kalau ini biasa disebut dengan USPs.
USPs itu adalah unique selling point-nya. Unique selling point. Atau hal yang paling menarik gitu ya. Unique selling point. Jadi misalkan kami mempunyai banyak produk terkait elektronik produk. Salah satu yang paling awesome adalah LCD TV. LCD TV ini adalah merupakan LCD TV dengan spek dengan kegunaan bisa display media, bisa video, bisa slides dengan jelas dan jernih, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah functionnya atau describe-nya. Sampai sini, Pak. Setelah itu baru fitur. Fiturnya adalah pertama, this TV has touch screen. The benefit-nya adalah users can move the display easily with the head. Gitu. Ya kan? Yang kedua, ada storage-nya. Katakanlah TV ini juga ternyata bisa bisa nyimpen film misalkan gitu ya. Bisa storage-nya misalkan ada sampai 500 GB storage. Nah, apa nih benefit dari 500 GB storage? Oh, ini bisa keeping the files about 10.000 films. Misalkan gitu. Jadi atau misalkan and 500 songs. Kadang kita sebagai orang awam gitu kan nggak paham ya. Maksudnya 500 GB itu apa sih? Nah, makanya butuh dioperasionalkan gitu. Nah, itu. Ini yang untuk desire. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sekarang saya coba kalian melihat nggak yang saya sharekan? Belum? Astagfirullahaladzim. Tidak, Ma'am. Oh my God. Ini ya, desire itu kalian dari katalog katakanlah 20 produk, ambil yang paling most favorite, misalkan LCD TV, setelah kalian describe-kan, mungkin describe-nya dengan function gitu ya, atau USB, atau aja ya, maka kalian ngasih fitur atau benefit gitu. Nah, misalkan ini adalah meja atau kursi. Apa toh fiturnya meja atau kursi? Ya kalau meja atau kursi yang pertama tentu dari material ya. Apa itu wooden? Apa itu dari apa nih? Mungkin dari plastik atau mungkin dari metal gitu ya. Nah, apa fungsi kalau terbuat dari wooden? Nah, ini kan berarti benefitnya adalah it is artistic mungkin gitu ya, artistic and mungkin bisa dibilang pro environment material gitu ya, and good atau apa ya, atau bisa customize easily. Oh, kalau customize easily atau adjust itu mungkin di apa ini aja gini ya, wooden material, wooden chair misalkan. Terus ternyata chair ini juga ada ininya apa namanya, adjustable stand. Jadi ada stand untuk bisa adjustable. Jadi mau bisa untuk kemiringan 90 atau 100 atau 120 derajat gitu ya. Maka yang bisa bilang users can change the seat easily.
Gitu-gitu ya. Itu adalah feature and benefit. Oke, any questions? I hope not. Kalau gitu saya nanti setelah saya ending Zoom ini, nanti saya share di WA group satu gambar. Kemudian nanti saya minta kalian mencari fiturnya, kemudian setelah itu sekalian cari benefitnya, gitu ya. Ini yang untuk desire. Kita next, I would like to show you this. Desire. Next, number 3, ini paragraf 3 adalah terkait dengan conviction. Conviction itu adalah you have to convince atau meyakinkan. Ini tuh your company need atau you as the buyers need and you have to buy now gitu. Nah, conviction itu bisa kasih discount atau promo atau garansi. Ya, tergantung what that you have to do. Jadi, how you will convince the buyers to buy. Kita lihat contohnya ya. Di sini, if you buy our products at minimum spend 100,000, 100 million rupiah, you will get a 5% discount and free shipping. Nah, kayak gitu. Ini yang paragraf 2 tadi yang desire. The sofa at CV Pelita uses premium wool, uses strong stability wood, uses soft fabrics. Nah, kalau ini belum, ini masih nyebutin fitur ya. Benefitnya mana? Benefitnya harusnya per fitur. Misalnya gini, the sofa at CV Pelita Harapan uses premium wool, which is soft and comfortable to be sat by everyone, by anyone, gitu ya. Next, it use strong and sturdy thick wood, means that it will be long lasting for about 20 years. You say soft fabric, gitu-gitu ya. Jadi harusnya dikasih langsung, bisa dibuat kalimat sendiri-sendiri gitu ya, Mas dan Mbak ya. Jadi premium wool untuk apa, kemudian dan seterusnya gitu. Ini yang paragraf 2. Saya lanjut paragraf 3. Paragraf 3 yang seperti ini. Ini ada diskon. Jadi seperti ini kan bilang, wah iya ya saya tuh butuh sofa nih. Wah ternyata lagi ada diskon nih. Terus juga ternyata di paragraf 2-nya itu ngasih features yang menarik gitu. Yang terakhir adalah actions. Action kita biasa disebutnya adalah CTA. CTA atau call to actions. Jadi how you as the writer able to make the reader get actions. Contohnya adalah sign nothing, pay no postage. Jadi biasanya ini adalah kalimat perintah. Just post the enclosed card and we will send you the free sample at lunch. Gitu ya. Ini adalah kalimat perintah. Bisa juga seperti ini, order today and I'll send you the product with a bonus gitu. Dan seterusnya. Kita lihat contohnya di sini. If you are interested in buying our product, contact. Nah ini ya, ada kalimat perintahnya, contact the website. Itu ada 4 paragraf. Kalau di sini, yang di sini apa contohnya? Coba let's see. Nah, ini juga kalimat perintah ya. If so, give us a call at bla 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 and set up appointment with an gitu. Itu. Jadi boleh cuma satu kalimat. Jika Anda tertarik, silahkan hubungi kami di call center nomor bla 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 dan seterusnya. Gitu. Mudah ya? I hope so. Nah, next Mas dan Mbak, ini ada contoh sales letter A. Saya ke handout kalian aja ya. This is a sales letter. Silahkan dibaca. Ini almost similar to the previous. Ini juga sama. Nah, oke. Saya ke sini dulu aja. Sales letter A.
Di sini Miss Ana lagi mau minta ke kalian eh, dilakukan identifying. Aduh, di mana ya tadi? Nah, ini identifying mana yang namanya attention. Ini yang pertama ya, attention tuh yang mana? Mana yang namanya adalah desire, kemudian mana yang namanya conviction, dan mana yang namanya adalah actions. Saya minta kalian dikerjakan untuk sales letter A, B, C di handout langsung. Caranya gimana? Kalian boleh pakai pulpen apapun, kalau punya warna yang berbeda better ya. Misalkan baris tekstil ini namanya adalah apa namanya? Attention. Kalian buat seperti apa tuh? Tanda kurung atau apa gitu ya. Terus setelah itu diberi arrow atau tanda panah, terus ditulis angka satu, satu attention, gitu ya. Jadi ini harus dikasih tanda kurung ya, Mbak, Mas. Jadi dikasih tanda kurung atau bukan kurung, kalau kurung kan melengkung ya. Itu yang lurus aja nggak apa-apa. Yang penting rapi ya. Tulis di handoutnya langsung. Ini handout kalian akan dikumpulkan ketika meet test. Jadi ketika meet kalian ngerjain, saya ngecek handout. Jadi pastikan kalian udah ngerjain ini. Meskipun bukan next week ya untuk meet testnya. Oke, sampai sini paham ya? Sales letter E, PR. Sales letter B, PR. Sudah sampai sales letter B. Yang ini nggak usah ya, Mas dan Mbak. Ini nggak usah karena ini kan ke hotel ya. Ini nggak usah. Terkait dengan sales email hampir sama. Tapi Mas dan Mbak, terkait dengan subjek. Subjeknya itu beberapa nulisnya gini kemarin di apa? Di email saya. Mau ngomong email aja susah banget. Di email saya ada yang nulis gini. Sebentar saya tunjukkan ke kalian. Subjeknya jangan seperti kalian ngerjain tugas ya, tapi subjeknya benar-benar subjeknya yang memang menjual gitu. Contoh menjual gimana? Misalkan gini ya, best sofa for you. Oh, kalau judul ya judulnya besar ya. Best sofa for you. Gini, subjeknya adalah sales letter. Gini, kalau sales letter begini ya, sebagai pembaca juga, ini promosi enggak gitu. Saya berikan ini aja, praktisnya di sini ya. Di apa ini? Di Gmail saya. Kalian kan pernah ya, saya minta untuk uh, mengkategorize. Nih, saya sharekan ke kalian. Ini ada di bagian promotions ya. Nah, ini kan contoh ininya Mbak nih ya. Di saya itu nulisnya pada gini, reply to inquiry. Ini kan kalau kayak gini, ini subjek nggak seperti pura-pura gitu lah. Saya tuh kan maunya kalian benar-benar buat subjek tuh yang benar gitu. Jadi jangan reply. Kadang juga gitu ya. Kalau sales letter tuh dulu yang sebelum kalian itu juga sales letter gitu. Sales letter. Nggak gitu, tapi buatnya itu adalah yang menarik. Ini di mana? Inbox ya. Nih, contoh yang menarik gimana, Mem? Langsung nih, misalnya gini, get ready, our mega March sale kick. Oh ya, jadi boleh misalkan 20% discount the best sofa. It's time for the media, 2% off, upgrade your, nah kayak gini Mbak, international halal gitu ya, paham ya? Buat subjek yang menarik, buat subjek yang menarik. Mana lagi Mbak? Ini ya yang menarik ya, karena beberapa kemarin saya udah buang gitu. Get ready.
atau actions, atau it's time to upgrade your sofa. It's time to upgrade your TV LCD. Itu juga boleh ya. Make sure you have the best product with 20% discount atau 20% off gini ya. Ini juga boleh ya. Jadi besok kalau buat subjek di email itu jangan sales letter gitu ya. Tapi pakai yang interaktif gitu. Ini ada beberapa tambahan ya. This is the prospect grabs. Nah, ini pakai subject line yang engaging. Ya, engaging subject line. Kemudian something prospect, use you. Oh ya, saya minta di pertanyaan itu ada kata you. Apa Anda membutuhkan sofa? Apa Anda sakit ketika duduk di sofa yang lama? Apa Anda pegal-pegal? Apa Anda kurang energi di bulan puasa ini? Jika iya, Anda butuh minuman berenergi. Nah, kayak gitu ya. Nah, gunakan you. Harus ada kata you. Diingat-ingat ya. Harus ada kata you. Karena ini untuk membuat interaction dengan pembeli. Ya, tidak menggunakan kata I atau we. Oke? Kemudian setelah itu jangan bertanya dengan apa ini pertanyaan yang bot ya. Apa Anda butuh sofa? Maaf ya. Apa bentar. Kalau apa kan ini. Apakah sofa Anda sudah jangan apakah, maaf. Saya ganti dengan where aja ya, di mana. Di manakah sofa Anda yang lama? Nah, kayak gitu kan kita bikin berpikir ya. Padahal sebagai pembaca tuh kita malas mikir. Jadi harusnya pakai yes no question itu biar kita mengurangi pembaca yang males mikir gitu. Jadi langsung langsung apakah Anda membutuhkan sofa baru? Kan paling jawabnya iya atau tidak gitu ya. Karena apakah di bahasa Inggris itu bisa to be atau did atau does atau is ma. Tapi kalau apakah itu bisa what juga ya. Tapi kalau what itu kan butuh mikir ya. Sampai sini paham ya, Mas dan Mbak ya. Setelah itu ini silakan dibaca. Keep it short before you send. Apa ini? Email. Avoid sending more email. Jangan repeat email sebanyak-banyaknya. Oh ya, kalian kalau ngirim email ke saya 1 kali, jangan 2 kali. Kalau 2 kali, yang saya nilai adalah yang pertama. Untuk ses email ini ya, kalau besok, kalau yang kemarin karena saya belum ngomong, oke, saya lihat yang kedua. Tapi besok saya lihat yang pertama. Jadi sebelum sending pastikan udah bener dulu ya. Tidak boleh sending yang baru lagi. Kecuali kalian ingat salah, langsung bisa di delete ya ininya. Oke. Sekarang next di sini ada contoh juga. Ini saya minta, are you having trouble finding office equipment? Don't worry, we are here to take care of the needs at Central Office. Nah, ini salah ya. Harusnya Central Office-nya adalah di paragraf 1, gitu ya. Ini banyak. Ini betul nggak dia Mrs. Anna Tusyana? Salah. Kan saya mintanya nama terakhir. Iya, dia Mrs. Tusyana ya. Ini ada beberapa, jadi ini sampel tapi salah ya. Jadi kalian bisa cek. Etcetera. Nah, ini kan nggak ada fitur benefitnya Mas dan Mbak ya, masih salah ya. Tapi ini cuma berapa paragraf nih? Ini adalah betul, ini conviction. Conviction, tapi actionnya nggak ada ini. Kok actionnya nggak ada, Mem? Karena untuk action ini harus kalimat perintah. Setelah itu adalah penutup ya. Kalian bisa cek di situ. Ini udah. Ini ya, coba kalian cek yang terakhir.
saya minta untuk kalimat terakhir atau paragraf terakhir itu ada action-nya. Kalau action itu ada kalimat perintahnya. Kalimat perintah itu yang langsung kata kerja. Saya stop share. Ini contohnya. Oh, belum saya share ya. Wait. Nah, di paragraf terakhir, yang terakhir ya, saya ingatkan lagi. Ini yang tadi untuk subject line ya. Misalkan ditambahi di sini 20% off. Best sofa for you. Tanda bintang. Atau misalkan upgrade gitu ya tadi ya. Nah, kalau yang action tuh yang kayak gini, Mas dan Mbak. Kata kata kerja awalnya get, complete gitu ya. Start gitu ya. Jadi dapatkan sofa Anda sekarang dengan mengunjungi kami gitu ya. Get your sofa. Get your sofa and contact this number and contact dan nah, sebenarnya nilai angkanya adalah ini gitu ya. Mudah, oke ya. Satu kalimat nggak apa-apa. Atau misalkan follow atau misalkan grab fast gitu ya. Grab fast atau dan seterusnya gitu ya. PR-nya adalah PR yang kedua ya, masih di handout. Jadi handout itu wajib jangan hilang. Kalian lihat di sini yang contoh 2, yang sampel ya. Yang sampel yang email. Kalian mencari kesalahan, kurangnya di mana? Kurangnya di mana? Jadi kalau misalkan, Ma'am, saya mau bilang, ini kurangnya di bagian attention itu kurang mention company sama mention product. Oh, kalau gitu tulis di sini. Attention, lack of. Lack itu artinya kurang ya. Lack of the name of the company and lack. Kalian tulis sendiri pakai pulpen sembarang ya. Kasih arrow atau tanda panah, kemudian lack of, kurang. Kemudian di paragraf yang kedua adalah desire. Ini kurang apa? Oh, lack of features, lack of benefit gitu. Ternyata lack of benefit. Yang ketiga, oh sudah ada ini conviction-nya. Oh, yang kurang adalah action-nya nggak ada. No action paragraph. Gitu ya. Dan seterusnya, kalian kerjakan yang ini. Oke ya. Oke. Itu. Yang ini nggak usah. Yang ini nggak usah. Ini sudah ada di handout. Oke, kelas. Itu for today. Ada PR, ada project. Yang fitur dan benefit after this saya share. Karena kita 3 SKS ya, jadi kita nggak bisa mengeluh kok lama banget kuliahnya, karena emang sebanyak itu juga. So, I think that's all for today. Ini saya uncomfortable in this situation, karena ini hujan deras di saya, jadi stable, koneksinya unstable. Saya tutup ya. Thank you everyone. Happy fasting Ramadan. See you next week ya. Bye.